Halo semuanya, mungkin dari Anda yang menyimak video saya ada yang beranggapan ya bahwasannya untuk Bansos PKH pada pencairan tahap 1 tahun 2022 ini kok ada yang mengalami penurunan nominal. Jadi mungkin sebelumnya menerima mungkin 1 juta, sekarang kok menerima hanya 500.000 atau bahkan dulunya 1,8 juta, sekarang hanya 200.000 saja. Nah, kira-kira kenapa ya hal tersebut bisa terjadi? Lalu, apakah benar untuk bansosnya itu ada yang memanipulasi atau bahkan ada yang mengambil dari pihak oknum? Nah, kita akan temukan semua jawabannya pada video kita kali ini. Sebelum itu, saya mengingatkan kepada Anda, nanti mohon informasi pada video ini disimak dengan baik-baik ya. Karena di sini saya akan menjelaskan ya secara umum kenapa nominalnya bisa menjadi turun dan penyebabnya itu kira-kira apa. Dan mudah-mudahan agar tidak terjadi kesalahpahaman ya di antara kita semuanya. Baik, tanpa panjang lebar silakan Anda simak informasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali saya Haris bisa berjumpa lagi dengan Anda semua masih di channel YouTube Haris Vlog Playlist Info Bansos. Baik, pada kesempatan kali ini saya khusus akan membahas ya terkait adanya keluhan dari penerima manfaat Bansos PKH, di mana KPM ini kemarin ada yang datang pada kami dan menanyakan bahwasannya bansosnya itu mengalami penurunan jumlah yang diterima. Jadi dulu yang bersangkutan menerima jumlah yang bisa dibilang cukup besar, namun pada pencairan kali ini yang bersangkutan itu menerima jumlah yang relatif sedikit dari biasanya. Dan juga dari KPM yang berkonsultasi kepada kami sempat juga menduga bahwasanya bansosnya itu disalahgunakan oleh oknum tertentu. Dan ketika kami cek ternyata tidak ada penyalahgunaan dana dan ternyata bansosnya memang mengalami penurunan. Nah, kira-kira kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kita akan ulas semua pada video kita kali ini. Baik Sobat Netizen semuanya, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya untuk pencairan PKH tahap 1 sudah mulai disalurkan ya pada pertengahan Februari kemarin. Tidak hanya Bansos PKH, Bansos BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai atau Bansos Sembako yang kita kenal itu juga sudah mulai disalurkan. Namun penyalurannya bukan dalam bentuk sembako yang seperti biasanya, tapi penyalurannya itu dalam bentuk uang tunai. Dan pihak penyalur atau yang menyalurkan Bansos BPNT ini adalah PT Pos ya, ada PT Pos. Berikutnya untuk jumlah yang diterima oleh penerima BPNT yakni sebesar Rp600.000 di mana merupakan kuota bulan Januari, Februari, dan bulan Maret. Nah, itu adalah informasi terkait pencairan BPNT. Lalu untuk PKH bagaimana? Untuk PKH masih tetap cair dalam bentuk uang tunai dan penerima PKH juga masih bisa mengambil bansosnya di ATM terdekat atau di agen bank terdekat dari rumah Anda masing-masing. Berikutnya, kemarin juga ada terkait nominal bansos PKH yang katanya mengalami penurunan ya. Sebelum saya membahas hal tersebut, ada baiknya kita menyamakan pemahaman dulu ya terkait bansos. Bahwasanya bansos itu merupakan bantuan sosial. Jadi bansos itu bukanlah upah bulanan yang mestinya harus diterima. Jadi bansos itu bisa saja cair, bisa saja tidak cair. Berikutnya, nominal bansos itu berapa nominalnya dan ketentuannya bagaimana? Itu tergantung dari pemberi bantuan sosial. Dalam hal ini, karena PKH itu merupakan bansos yang manajemennya ya dikelola oleh Kementerian Sosial, sehingga untuk pencairan PKH juga menyesuaikan kebijakan terbaru dari Kementerian Sosial. Nah, untuk pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 ini, acuan datanya sesuai dengan informasi yang kami dapat, acuan pencairannya yakni mengacu pada data final closing tahap 4 tahun 2021, di mana final closing tahap 4 untuk PKH ini yakni berlangsung sekitar bulan Agustus ya tahun 2021. Berikutnya untuk penyesuaian data data acuan pencairan ini yakni juga sudah di-compare atau dipadankan dengan data yang ada di dalam DTKS. Sehingga untuk pencairan bansos karena PKH itu nominal yang cair ya, antar KPM 1 dengan KPM yang lain itu tentu berbeda-beda.
Dan besaran nominal ini tergantung pada komponen PKH yang dimiliki. Nah, untuk komponen PKH yang dimiliki saat ini sudah mengacu data pada data terbaru di DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi apabila data pada DTKS itu ada yang belum update atau datanya ada yang belum padan, itu akan mempengaruhi pencairan PKH. Bisa jadi nominalnya turun dan juga bisa jadi bansos PKH-nya itu tidak bisa cair. Nah, mungkin ini adalah jawaban kenapa kok kemarin banyak sekali KPM PKH yang bansosnya itu katanya nominalnya itu berkurang atau turun ya. Dan ternyata jawabannya setelah kami cek ya secara lebih lanjut, ternyata penyebabnya yakni ada data di dalam DTKS-nya itu, ada datanya yang mungkin saja belum terinput atau mungkin saja komponennya ini ada yang masih bermasalah dengan Dukcapil atau bahkan komponennya ini ternyata masih belum update di dalam data DTKS. Jadilah itu penyebab ya kenapa kok nominal bansosnya itu menjadi turun ya seperti itu. Kemarin dari KPM yang berkonsultasi kepada kami terkait bansosnya turun, ternyata setelah kami cek bansosnya itu tidak diambil oleh oknum ya. Jadi kalau Anda mengira bansos Anda itu diambil oleh oknum, Anda bisa membuktikan apakah benar bansosnya itu diambil atau tidak. Cara membuktikannya bagaimana? Anda bisa datang ke bank terdekat dan Anda bisa meminta untuk cetak rekening koran sehingga di sana akan terlihat transaksi uang masuknya berapa, berikutnya transaksi uang keluarnya itu berapa, sehingga Anda bisa mengecek apakah benar bansosnya itu yang diterima itu sejumlah sekian ratus rupiah seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya apakah ada manipulasi nominal itu saya kira tidak benar ya. Anda bisa membuktikan sendiri dengan cara cetak rekening koran dan melihat transaksi terakhir apakah dananya itu memang benar masuk sekian rupiah ataukah bagaimana. Berikutnya untuk bansos yang turun ternyata penyebabnya itu bisa dikarenakan adanya data pada DTKS-nya itu ada yang belum update dan juga ada yang belum padan ya. Mungkin dari ART atau anggota rumah tangga atau dari anak-anak penerima bansos PKH ini mungkin ada yang NIK-nya itu ada yang belum padan atau mungkin NIK-nya itu belum terisi, bahkan mungkin ada yang nomor kartu keluarganya itu tidak sama dengan nomor kartu keluarga dari orang tuanya. Dan itu juga mengakibatkan jumlah nominal bansos PKH itu menjadi turun seperti itu. Solusinya bagaimana? Ya, solusinya ya tetap untuk perbaikan ya di DTKS untuk diperbaiki dan diupdate datanya sehingga nanti kalau ada pencairan PKH di tahap kedua berikutnya nominalnya bisa sesuai dengan komponen yang dimiliki. Berikutnya juga terkait bansos ya, mari jadikan bansos ini merupakan semangat ya, artinya kalau kita mendapat bantuan kita juga harus semangat untuk bekerja, semangat untuk mencari rezeki, karena kalau kita mengandalkan ya atau mengharapkan ya terkait bansos, nanti apabila bansosnya tidak bisa cair, kita juga akan kecewa ya. Jadi saran kami jangan sampai terlalu berharap akan bansos. Kami juga mendoakan kepada Anda semua ya, mudah-mudahan nanti Anda semua rezekinya semakin bertambah ya, sehingga Anda tidak lagi ketergantungan akan bantuan sosial dan Anda mudah-mudahan menjadi keluarga yang sejahtera. Amin amin ya robbal alamin. Baik, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya berikan ya terkait jawaban kenapa nominal bansos PKH-nya itu bisa turun ya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Ketemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya. Saya undur diri, mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.